untuk memohonkan. Artinya kita itu butuh mereka, yaitu utusan-utusan Allah itu. Makanya mohonkanlah, bukan mohon sendiri tapi mohonkanlah. Artinya kita itu ya, kalau orang sini ngomongnya apa, sambung doa ya, macam kepada utusan-utusan Allah ya. Termasuk kepada para nabi, ulama, wali ya, guru kita dan orang tua kita. Jadi orang tua kita pun ini juga termasuk guru kita, juga apa istilahnya utusan Allah juga. Makanya beberapa keterangan ada yang bilang orang tua kita adalah apa Pangeran Katon, artinya apa Tuhan yang nyata, Allah yang nyata kan. Itu sampai digambarkan seperti itu. Jadi beliau-beliau itu ada termasuk utusan-utusan Allah. Nyata di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu macamnya banyak sekali, entah itu sholat, puasa, ibadah dan lain sebagainya, termasuk nuntut ilmu juga. Nah, itu harus disertai dengan keyakinan, kesabaran, ketaatan, dan butuh kecerdasan juga ya di dalam kehidupan sekarang ini kita. Nah, ini sebenarnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa atau kemampuan yang sangat terbatas ya. Jadi ini adalah pengakuan bahwa kita itu mempunyai kemampuan yang sangat terbatas ya, tidak tahu apa-apa. Yang menurut petunjuk seperti apa itu tidak tahu ya. Di samping tadi keraguan itu harus dihilangkan. Terus di sini mengakui bahwa ketidaktahuan, bahwa kita tuh masih bodoh, masih butuh banyak ilmu, harus masih banyak ngaji lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi untuk dijelaskan di situ butuh penjelasan ya. Nah, artinya pengakuan bahwa kita itu masih sangat terbatas. Selain kemampuan terbatas, di sini ada keingintahuan ya. Orang tanya itu kan mesti ada keingintahuan. Nah, jadi di dalam kita mengaji ini nah, keingintahuan itu juga perlu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, kembali lagi saya ngomong, bedakan antara diskusi dengan ngaji ya. Di ngaji itu pertanyaannya itu tentang keyakinan, jadi untuk supaya nambah yakin. Tapi kalau diskusi, nah itu bisa untuk mencari pembenaran atau justru adanya keraguan. Kalimat-kalimat dari Allah, perintah-perintah dari Allah melalui daripada guru-guru kita itu harus yakin ya. Bagaimana guru tuh sebenarnya selalu mengajak kepada murid-muridnya atau santrinya itu untuk menjadi benar ya, untuk menjadi benar, untuk nantinya bisa menjalani perintah Allah dengan benar, menuju kedekatan. Ini secara umum bilangnya kedekatan, jadi kedekatan kepada Allah ya. Itu mengajaknya ke sana. Umpama orang Jawa balik benar, kembalinya ke sana, ke hadapan Allah itu menjadi benar ya. Perkara sudah benar, perkara nanti diterima tidak diterimanya itu urusan Allah, tapi kita berusaha untuk benar dulu. Nah, jadi kalau guru yang benar, guru-guru yang ikhlas itu biasanya ngajak kepada santri-santrinya itu seperti itu. Kata mohonkanlah ini berarti hal yang dipentingkan. Hal yang dipentingkan sampai 3 kali diulang dalam 3 ayat berturut-turut, dipentingkan. Artinya kita tuh butuh guru, butuh pembimbing ya. Orang kalau tidak ada pembimbing
Nah, wong yang dibimbing aja belum tentu bisa, belum tentu selesai, apalagi yang tidak dibimbing. Jadi perlu bimbingan. Jadi artinya mohonkanlah itu seperti itu. Saged disebut wajib. Di sini sampai 3 kali disebutkan begitu pentingnya. Ya, begitu pentingnya supaya kita tidak salah jalan, tidak kesasar, ya, tidak tersesat, ya, itu. Jadi kadang ada, bukan kadang, sampai ada kata-kata baca tanpa guru atau belajar sendiri tanpa guru, temannya setan. Sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dalam kehidupan kita, kejadian sehari-hari, kejadian kisah-kisah tadi yang kita sebutkan tadi, itu kita banyak yang nggak tahu. Sampai di sini digambarkan sapi betina, tidak tahu tentang sapi betina itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya kita banyak yang nggak tahu. Ya. Nah, ketidaktahuan ini diwajibkan kita untuk mengaji, untuk cari ilmunya, ya, untuk cari ilmunya. Nah, jadi ngaji atau cari ilmu itu wajib, ya. Dan di situ ada kaitannya dengan mohonkanlah, artinya harus ada pembimbingnya, ada gurunya. Ya, jadi sesungguhnya sapi betina itu belum jelas bagi kami. Digambarkan bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari itu banyak hal yang kita tidak tahu. Jadi seolah-olah begini, ternyata ini hakikatnya tidak tahu. Yang kita tahu hanya apa yang terlihat, tapi hakikatnya tidak tahu. Ya terhijabnya, ya karena butuh bimbingan, karena terhijabnya kita, keterbatasan kita. Masih bodoh. Nah, keterbatasan itu bahasanya kasarnya bodoh, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kita diwajibkan untuk mencari ilmu, untuk ngaji. Nah, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, niscaya akan mendapat petunjuk. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. setelah kita membaca Al-Baqarah ayat 68 sampai 70, di sini ada kesamaan antara ayat 68 sampai 70, yaitu mohonkanlah, ya, artinya kaum Bani Israel itu minta tolong kepada Nabi Musa untuk matur, ya, kepada Allah. Sebelum sebelum dibahas kira-kira apa makna daripada ayat-ayat ini, terutama ayat 70. Kalau ayat 68 dan 69 sudah dibahas.
situ ada kesamaan, mohonkanlah. Spesifik atau khususnya di ayat 70 ini kira-kira apa yang kita bisa ambil hikmahnya, acuannya, atau untuk pembelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Apa kira-kira? Merunut nopo saking ayat sing dhuwur sampai ten 70 niki terusé tetap menjelaskan perihal masalah dan petunjuk saking sapi betina menika penjelasannya ten Bani Israel. Dan di kaumnya Bani Israel niku tasih tidak ada iman, saged disebuti imani keyakinan tipis, dan ada keraguan-raguan. Nggih saged di napa suudon ten pangeran. Dan ten kalimat terakhir niki lek kula sing anahi piyambak katose siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah akan mendapat hidayah. Ya. Jadi di dalam ayat 70 ini, Al-Baqarah 70 ini, di sini ada 3 kata yang bisa kita ambil acuan. Yang pertama adalah kalimat atau kata mohonkanlah. Yang kedua tentang penjelasan, dan yang ketiga tentang mendapat petunjuk. Ya. Jadi mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Ya, jadi ini adalah permintaan dari siapa? Kaum Bani Israel. Ya, kaumnya Musa, yaitu Bani Israel. Ya. Jadi ini berkali-kali disebutkan justru dalam 3 ayat berturut-turut ini ya. Nah, ini artinya sangat pentingnya ya. Nah, seperti apa? Nah, mohonkanlah. Artinya ya. Nah, kita harus patuh, taat kepada para utusan Allah. Nah, utusan-utusan Allah itu yaitu meliputi dari para rasul ke bawah, para nabi, para ulama, bahkan sampai guru kita dan orang tua kita. Ya. Jadi ini menerangkan bahwa kita ini butuh mereka. Ya. Jadi untuk memohonkan, artinya kita itu butuh mereka, yaitu utusan-utusan Allah itu. Makanya mohonkanlah, bukan mohon sendiri tapi mohonkanlah. Artinya kita itu ya, kalau orang sini ngomongnya apa, sambung doa ya. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya bahwa kita ini bersambung, atau artinya itu bersambung itu macam-macam ya, dengan ketaatan, dengan tawaduknya, takdimnya, segala macam kepada utusan-utusan Allah ya. Termasuk kepada para nabi, ulama, wali ya, guru kita dan orang tua kita. Jadi orang tua kita pun ini juga termasuk guru kita, juga istilahnya utusan Allah juga. Makanya beberapa keterangan ada yang bilang orang tua kita adalah Pangeran Katon, artinya Tuhan yang nyata, Allah yang nyata kan. Itu sampai digambarkan seperti itu. Jadi beliau-beliau itu ada termasuk utusan-utusan Allah ya. Itu kita penting untuk
bukan bersandar ya, bersandar itu hanya kepada Allah, tapi kita ya mewajibi, umpamanya di sini dikiaskan antara kaum dan rasulnya dan nabinya kan gitu. Jadi itulah pentingnya. Dan yang kedua, nah, ini ada bentuk keraguan, ya. Jadi menggambarkan bentuk daripada bentuk-bentuk keraguan, masih belum yakin sepenuhnya, ya, kepada utusan-utusan Allah. Nah, jadi kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah Allah itu macamnya banyak sekali, entah itu sholat, puasa, ibadah dan lain sebagainya, termasuk nuntut ilmu juga. Nah, itu harus disertai dengan keyakinan, kesabaran, ketaatan, dan butuh kecerdasan juga, ya. Yang dimaksud daripada mohonkanlah itu hikmahnya adalah di situ. Yang kedua, untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina. Nah, di sini menggambarkan bahwa kaum ini atau ibaratnya kita ini, ya, di dalam kehidupan sekarang ini kita, nah, ini sebenarnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa atau kemampuan yang sangat terbatas, ya. Jadi ini adalah pengakuan bahwa kita itu mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, ya, tidak tahu apa-apa. Yang menurut petunjuk seperti apa itu tidak tahu, ya. Di samping tadi keraguan itu harus dihilangkan. Terus di sini mengakui bahwa ketidaktahuan, bahwa kita tuh masih bodoh, masih butuh banyak ilmu, harus masih banyak ngaji lah istilahnya kayak gitu, ya. Jadi untuk dijelaskan di situ butuh penjelasan, ya. Nah, artinya pengakuan bahwa kita itu masih sangat terbatas. Selain kemampuan terbatas, di sini ada keingintahuan, ya. Orang tanya itu kan mesti ada keingintahuan. Nah, jadi di dalam kita mengaji ini, nah, keingintahuan itu juga perlu. Kadang itu kalau kita umpamanya berguru, ya, kepada guru kita ya memang takdim, tawadu, ya, taat, tapi tidak pernah ngomong, ya. Jadi saya ketemu aja sudah umpamanya sudah senang, sudah lego, beliau mesti akan tahu. Nah, itu juga belum sempurna. Ya memang itu benar tapi belum sempurna. Terus bagaimana untuk sempurnanya? Ya keinginan tahu kita itu tanya, ya. Jadi dari pengalaman yang sudah teman-teman yang seperti itu, jadi ya takdim, ya tawadu, ya taat, tapi keingintahuannya tidak disampaikan, juga ternyata masih banyak kendala, ya. Ya, jadi harus berani bertanya, ya. Jadi ini menggambarkan seperti itu. Keingintahuannya itu harus dilohirkan, diucapkan, ya. Nah, jangan kita hanya istilahnya mengandalkan prasangka hati, jangan, ya. Tapi itu pun sudah baik, cuma kurang sempurna, ya. Jadi sempurnanya itu ditanyakan. Nah, cuma di sini di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kembali lagi saya ngomong bedakan antara diskusi dengan ngaji, ya. Di ngaji itu pertanyaannya
itu tentang keyakinan. Jadi untuk supaya nambah yakin. Tapi kalau diskusi, nah itu bisa untuk mencari pembenaran atau justru adanya keraguan, ya. Nah, jadi bedanya di situ. Nah, di sini ini ada semua nih, dijalani semua beberapa kaumnya, ya, beberapa orang ada yang mempunyai sifat ragu dan ada juga yang satunya menambah yakin, ya. Jadi sebagai gambaran bahwa kita itu tentang kalimat-kalimat dari Allah, perintah-perintah dari Allah melalui daripada guru-guru kita itu harus yakin, ya. Bagaimana guru itu sebenarnya selalu mengajak kepada murid-muridnya atau santrinya itu untuk menjadi benar, ya, untuk menjadi benar, untuk nantinya bisa menjalani perintah Allah dengan benar, menuju kedekatan. Ini secara umum bilangnya kedekatan, jadi kedekatan kepada Allah, ya. Itu mengajaknya ke sana. Umpama orang Jawa balik ben bener, kembalinya ke sana, ke hadapan Allah itu menjadi benar, ya. Perkara sudah benar, perkara nanti diterima tidak diterimanya itu urusan Allah, tapi kita berusaha untuk benar dulu. Nah, jadi kalau guru yang benar, guru-guru yang ikhlas itu biasanya ngajak kepada santri-santrinya itu seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Kata-kata mohonkanlah ini berarti hal yang dipentingkan. Hal yang dipentingkan sampai 3 kali diulang dalam 3 ayat berturut-turut, dipentingkan. Artinya kita itu butuh guru, butuh pembimbing, ya. Orang kalau tidak ada pembimbing, wong yang dibimbing aja belum tentu bisa, belum tentu selesai, apalagi yang tidak dibimbing. Jadi perlu bimbingan. Jadi artinya mohonkanlah itu seperti itu. Disebut wajib. Di sini sampai 3 kali disebutkan begitu pentingnya, ya. Ya, begitu pentingnya supaya kita tidak salah jalan, tidak kesasar, ya, tidak tersesat, ya. Itu jadi kadang sampai ada kata-kata baca tanpa guru atau belajar sendiri tanpa guru, temannya setan, ya, kan seperti itu, ya. Ya, ini di sini ternyata disebutkan 3 kali berturut-turut, berarti sangat penting. Nah, kalau kita menganggap itu sangat penting berarti wajib. Tapi kalau di sini saya ngomong wajib, tidak ada kata wajib, ya. Tapi sangat penting, ya, sangat penting. Itu begitu pentingnya seorang pembimbing bagi kita. Sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Ya. Ini adalah bentuk daripada tambahan uraian daripada yang tadi. Kalau tadi dia minta dijelaskan, di sini justru pengakuan sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dalam kehidupan kita, kejadian sehari-hari, kejadian kisah-kisah tadi yang kita sebutkan tadi, itu kita banyak yang tidak tahu. Sampai di sini digambarkan sapi betina, tidak tahu tentang sapi betina itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya kita banyak yang tidak tahu. Ya. Nah, ketidaktahuan ini diwajibkan kita untuk mengaji, untuk cari ilmunya, ya, untuk cari ilmunya. Nah, jadi ngaji atau cari ilmu itu wajib, ya. Dan di situ ada kaitannya dengan mohonkanlah, artinya harus ada pembimbingnya, ada gurunya, ya. Jadi sesungguhnya sapi betina itu belum jelas bagi kami. Digambarkan bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari itu banyak hal yang kita tidak tahu.
Jadi seolah-olah begini, ternyata ini hakikatnya tidak tahu. Yang kita tahu hanya apa yang terlihat, tapi hakikatnya tidak tahu. Hijab. Ya terhijabnya ya, karena butuh bimbingan, karena terhijabnya kita, keterbatasan kita. Masih bodoh. Nah, keterbatasan itu bahasanya kasarnya bodoh ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kita diwajibkan untuk mencari ilmu, untuk ngaji. Nah, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, niscaya akan mendapat petunjuk. Nah, ini diterangkan. Nah, niscaya kami akan mendapat petunjuk, insya Allah itu tadi ya, insya Allah ya, itu akan mendapatkan petunjuk. Inna kami berarti ini Sing pundi? wa inna insya nggih kami niki berarti kan napa? ya manusianya gitu. Nggih, jadi kami pada waktu niku kaum Bani Israel, kaumnya Musa. Untuk sekarang ya manusia yang ada nih, kita ini semua kaumnya Rasulullah ya. Nah, itu kami yang dimaksud itu. Jadi kami di sini adalah manusia lah, ibaratnya secara luasnya tuh, secara globalnya adalah manusia. Secara kalau keseluruhan tidak disebutkan di sini siapa manusianya, tapi semua manusia. Dan bukan disebutkan enas, tidak ya, tapi di sini menjelaskan bahwa ini adalah manusia. Ya. Jadi kita semua, kami, ya, kita semua dengan kami ini sama. Terus wonten pertanyaan malih. Bon. Nawi kula tutup nggih. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.